Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Yang terhormat untuk dosen kami, Pak Catur Nugroho. Terima kasih untuk kalian semua yang bersedia hadir pada sesi diskusi kami hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk setiap harinya ya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alini Chawalia Rizky Fenanda dari Program Studi Informatika. Saya berperan sebagai moderator untuk sesi kali ini. Saya akan mewakili teman-teman saya semua dari kelompok semesta untuk menjelaskan tentang proyek ICT literasi kami. Saya juga berperan sebagai front end untuk pengembangan proyek ini. Baik, proyek ICT literasi kami berjudul Pengembangan Perangkat Lunak e-learning gratis berbasis web, yaitu kelasgratis.id. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok semesta. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Alini, yang kedua ada Mas Zaki Kurniawan, yang ketiga ada Reksi Andre Gunawan, yang keempat ada Mas Ilham Maulana, yang kelima ada Mas Reza Setiawan, yang keenam ada Ricardo Yujin, dan yang ketujuh ada Kak Shirley Eka. Oke, sebelum kita memasuki sesi diskusi hari ini, izinkan saya menjelaskan, proyek ini memiliki beberapa bagian utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu penjelasan aplikasi, yang kedua latar belakang aplikasi, yang ketiga tujuan aplikasi, yang keempat text tag dan IRD, yang kelima data flow diagram, yang keenam use case diagram, yang ketujuh demo user, dan yang kedelapan demo admin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai sesi diskusi hari ini untuk penjelasan mengenai aplikasi, latar belakang aplikasi, dan tujuan aplikasi. Saya persilahkan untuk Mas Ilham menjelaskan. Silahkan Mas Ilham. Terima kasih Mbak Alini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Maulana. Saya di kelompok semesta ini sebagai ketua dan juga web front end dan web back end. Saya ngerjakan back end dan front end-nya alias full stack ya. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kelasgratis.id dan, kenapa sih, kami ngebuat kelasgratis.id dan tujuan dari kelasgratis.id itu apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu kelasgratis.id itu apa. Jadi kelasgratis.id itu sebuah platform e-learning basis web yang bertujuan untuk meningkatkan minat literasi dan mendukung pembelajaran di kalangan pelajar. Nah, website ini dirancang untuk memberikan akses mudah dan juga gratis ya terhadap materi pembelajaran yang relevan serta menyediakan fitur yang memungkinkan pelajar untuk belajar secara mandiri. Nah, latar belakang, kenapa, kelasgratis.id, kenapa project ini dimulai, alasannya sebenarnya cukup, simpel ya, dengan berjalannya teknologi digital dan internet itu telah ngebawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya di teknologi aja, bukan hanya di bagian software ataupun IT, tapi juga berdampak ke bidang lain termasuk pendidikan gitu. Nah, namun akses terhadap pembelajaran yang berkualitas seringkali terkendala oleh biaya yang mahal atau platform yang tidak sepenuhnya gratis. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam kesempatan belajar, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan finansial. Pandemi global juga mempercepat kebutuhan akan solusi pembelajaran daring atau e-learning yang mudah diakses, tetapi banyak platform yang tersedia saat ini masih belum mampu memberikan akses pembelajaran yang inklusif dan juga terjangkau bagi semua kalangan. Awal kelasgratis.id ini idenya bermulai dari permasalahan yang cukup eh, simple ya sebenarnya yang kami rasakan, terutama saya juga. Jadi banyak platform e-learning sekarang itu ya banyaknya kebanyakan berbayar gitu. Namun ada juga yang gratis, tapi di event-event tertentu saja. Jadi ketika ada acara-acara tertentu saja. Ketika tidak ada acara-acara tertentu tersebut, course-nya atau pembelajarannya itu berbayar gitu. Jadi kami pingin, meng-solve masalah tersebut dengan cara kita ngebuat kelas gratis.id ini yang memberikan materi-materi secara totally free, benar-benar gratis, tidak dipungut biaya, gitu.
Nah, ini tujuan aplikasi, kelasgratis.id. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, menyediakan akses pendidikan dan materi pembelajaran berbasis e-learning secara gratis. Yang kedua, menyediakan fitur artikel yang relevan dan mendukung pembelajaran. Ketiga, mendukung, peningkatan literasi masyarakat, melalui akses materi yang mudah dan terjangkau. Jadi kita pingin ngasih, pembelajaran secara gratis dan juga meningkatkan literasi masyarakat yang ada di Indonesia, gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik Mas Ilham, terima kasih banyak penjelasannya tentang aplikasi, latar belakang, dan juga tujuan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai text tag dan IRD yang akan dijelaskan oleh Mas Reza. Silahkan Mas Reza. Baik, perkenalkan nama saya Reza Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tech stack dan tools yang kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan Laravel yang merupakan framework dari bahasa pemrograman PHP untuk membangun tampilan front-end dan sistem back-end. Lalu kami menggunakan Tailwind CSS sebagai utility class untuk memberikan styling pada website kami dan kami gabungkan dengan Desi UI yang menyediakan komponen-komponen yang sudah siap digunakan. Lalu di sini kami menggunakan MySQL sebagai database utama kami yang merupakan database relasional. Lalu di sini kami menggunakan Amazon Web Service yang menyediakan VPS yang kami atau virtual private server yang kami gunakan untuk mendeploy dan merilis aplikasi kami. Lalu kami menggunakan GitHub yang merupakan salah satu provider Git yang kami gunakan untuk dapat berkolaborasi untuk mengerjakan proyek ini. Lalu kami menggunakan Cloudflare untuk DNS record, untuk menyimpan DNS record dan namespace server agar internet dapat mengenali domain yang kami gunakan. Lalu kami menggunakan Nginx yang merupakan web server yang kami gunakan untuk server blog, yaitu untuk mengaplikasikan domain yang kami gunakan ke dalam aplikasi kami dan menerima request sebelum diarahkan ke Laravel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entity relational diagram kami. Di sini kurang lebih terdapat 17 tabel. Yang pertama yaitu tabel user yang berfungsi untuk menyimpan data-data user, yaitu nama, nomor telepon, ID, email, password. Dan untuk password tentunya kami sudah melakukan hashing agar password dari user kami tetap aman. Lalu di sini terdapat tabel course yang berfungsi untuk menyimpan data-data course yang ada di website kami seperti nama, title, description, image, dan lain-lain. Lalu terdapat tabel course kategoris yang berfungsi untuk menyimpan data kategori kursus-kursus yang ada di website kami yang memiliki relasi one to many dari course kategori ke course. Lalu di sini terdapat tabel modules, modul contents yang berfungsi untuk menyimpan modul dan konten yang ada di kursus website kami. Lalu di sini terdapat tabel course user yang berfungsi untuk menyimpan data-data course yang telah diikuti oleh user kami. Lalu di sini terdapat tabel artikel yang berfungsi untuk menyimpan data artikel di website kami, baik itu dari title, body, image, description, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat tabel artikel kategori yang berfungsi untuk menyimpan kategori-kategori artikel yang ada di website kami. Lalu di sini terdapat tabel migration yang berfungsi untuk menyimpan data migrasi database yang ada di sistem Laravel kami. Lalu di sini kami memiliki tabel personal access token yang berfungsi untuk menyimpan token akses yang digunakan oleh user saat melakukan request ke website kami. Dan token tersebut akan kami cek apakah terdapat di sistem kami dan apabila tidak ada,
proses tersebut atau request tersebut akan ditolak. Namun apabila ada, request tersebut akan diproses oleh sistem kami. Lalu di sini terdapat tabel roles, roles has permission, model has permission, dan permission untuk menyimpan akses-akses yang ada di website kami. Contohnya, kami memiliki tabel user yang memiliki roles user, lalu dari kedua tabel ini akan dicek apakah roles user memiliki permission yang ada di tabel permission ini atau akses yang ada di tabel permission ini. Lalu di sini terdapat tabel file job yang berfungsi untuk menyimpan data proses latar belakang Laravel yang gagal, yang dimana data yang gagal tersebut bisa dijalankan ulang dari tabel file job ini. Lalu di sini terdapat password reset token yang berfungsi untuk menyimpan token agar user dapat melakukan reset password. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Reza untuk penjelasannya mengenai text tag dan IRD. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai data flow diagram yang akan dijelaskan oleh Eugene. Silahkan Eugene. Oke, terima kasih kali ini. Aku Ricardo Sujintija dan aku bakalan ngejelasin tentang data flow diagram kelas gratis. Sebelum itu, aku bakal ngejelasin terlebih dahulu tentang apa itu data flow diagram. Data flow diagram adalah penggambaran visual yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, termasuk input dan output dari setiap entitas serta proses yang terlibat. DFD ini tidak menggambarkan alur kontrol, sehingga tidak mencakup aturan pengambilan keputusan atau pengulangan, melainkan fokus pada bagaimana data berpindah antar berbagai komponen sistem. Berikut adalah gambar data flow diagram untuk kelas gratis. Dan berikut penjelasan dari alur data flow diagramnya. Pertama, user dapat melakukan akses homepage untuk melihat artikel. User dapat melakukan request untuk login atau register. Admin memiliki akses untuk mengelola kursus. User yang telah login dapat mengakses dashboard untuk melihat daftar kursus. Dashboard terhubung dengan database untuk menampilkan data kursus. Admin dapat melakukan modify pada data kursus melalui database. Menu courses menampilkan data kursus dari database. Dan modify mengakses dan mengubah data kursus di database. Mungkin cukup itu saja dari aku untuk penjelasan data flow diagram. Akan aku kembalikan ke Alini. Baik, terima kasih banyak Eugene untuk penjelasannya mengenai data flow diagram. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai use case diagram yang akan disampaikan oleh Kak Shirley. Silakan Kak Shirley. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana aktor seperti pengguna sistem lain atau organisasi berinteraksi dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang sedang dikembangkan. Nah, setiap fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor tertentu digambarkan sebagai use case, sehingga mudah dipahami bagaimana sistem bekerja untuk memenuhi kebutuhan aktor. Nah, ini aktor yang berinteraksi dengan sistem. Yang pertama ada GUES. Nah, di sini GUES berinteraksi dengan sistem. Yang pertama bisa mencari kursus. GUES dapat mencari kursus yang tersedia di sistem. Yang kedua, GUES dapat melihat artikel yang telah tersedia di sistem. Nah, yang kedua ada aktor yang berinteraksi dengan sistem, ada user. Di sini user dapat melakukan login, user dapat masuk ke dalam sistem, dan yang kedua ada gabung kursus, user dapat mendaftar dan bergabung dengan kursus. Yang ketiga ada melihat artikel, user dapat melihat artikel yang tersedia di sistem. Yang keempat, user dapat mencari kursus yang tersedia di sistem.
Nah, yang ketiga, aktor yang berinteraksi dengan sistem ada admin. Nah, di sini admin dapat melakukan login, dapat masuk ke dalam sistem. Yang kedua, admin dapat mengelola kursus. Di sini admin dapat melakukan tambah kursus, edit kursus, dan hapus kursus. Nah, di sini selanjutnya admin dapat mengelola artikel. Di sini admin juga dapat melakukan tambah artikel, edit artikel, dan hapus artikel. Yang selanjutnya juga admin dapat mengelola modul. Di sini admin juga dapat melakukan tambah modul, mengubah data modul yang ada, dan melakukan hapus modul dari sistem. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola user. Di sini admin juga dapat melakukan menambahkan pengguna baru, mengubah data pengguna yang ada, menghapus pengguna dari sistem. Nah, selanjutnya ada melihat artikel. Admin dapat melihat artikel yang tersedia. Selain itu, admin juga dapat mencari kursus yang berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah gambar dari use case diagram kelas gratis ID. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur utama yang ditawarkan oleh sistem berdasarkan gambar dari use case diagram tadi. Yang pertama adalah ada fitur melihat artikel. Di sini mengizinkan pengguna Quest untuk membaca artikel yang berkaitan dengan materi kelas. Yang kedua ada mencari kursus. Nah, di sini memungkinkan pengguna untuk mencari kelas tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti nama atau kategori. Nah, selanjutnya ada gabung kursus. Di sini memungkinkan pengguna untuk mendaftar ke kelas yang tersedia dalam sistem. Selain itu juga ada login. Di sini memberikan akses masuk bagi pengguna. Di sini bisa siswa atau admin untuk menggunakan sistem. Nah, selanjutnya ada dashboard. Itu adalah halaman utama pengguna setelah login menampilkan informasi personal dan navigasi ke fitur utama sistem. Ada melihat kursus. Ini memungkinkan pengguna user untuk melihat daftar kelas yang tersedia untuk dipilih atau diikuti. Selanjutnya ada melihat modul. Di sini mengizinkan pengguna user untuk mengakses modul pembelajaran yang tersedia dalam kelas yang diikuti. Ada mengelola artikel. Di sini mengelola artikel dapat menambah, mengedit, atau menghapus artikel dalam sistem yang dilakukan oleh admin. Selanjutnya ada mengelola kursus. Di sini admin memiliki kemampuan untuk menambah, mengedit, atau menghapus kelas. Nah, selanjutnya mengelola modul. Admin dapat mengatur modul pembelajaran termasuk menambah, menghapus, atau mengedit modul. Selanjutnya ada mengelola user. Di sini admin juga dapat mengelola data pengguna, termasuk menambahkan pengguna baru, mengedit informasi, atau menghapus pengguna dari sistem. Baik, terima kasih banyak Kak Shirley untuk penjelasan mengenai use case diagramnya. Selanjutnya yaitu ada demo user nih, yang akan dijelaskan oleh Reksi. Silakan Reksi. Baik, terima kasih Alini sebagai moderator. Oke, sekarang lanjut. Perkenalkan, nama saya Reksi Andrea Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan presentasi untuk demo user. Apa itu user? Jadi, user merupakan pengguna dari kelas gratis.id yang sudah terdaftar dan memiliki akses homepage untuk melihat artikel. User dapat melakukan request untuk login atau register. Dan user yang telah login dapat mengakses dashboard untuk melihat daftar kursus. Lanjut. Kalau ditanya, user bisa ngapain aja? Ya, jadi user itu bisa melihat homepage, melihat course, melihat artikel, daftar melalui email, masuk melalui email, melihat kursus yang dimiliki, melihat pertemuan dan materi, dan terakhir bisa melihat konten pertemuan. Baik, kita lanjut ke demo usernya. Oke, jika ingin mengakses web demonya, bisa klik link di deskripsi atau ketik icw.rezasetiawan.my.id.
Untuk website dari kelas gratis ini, kita deploy menggunakan AWS Free Tier, yang dimana untuk kebutuhan demo ini sudah termasuk cukup sebelum masuk ke production yang sesungguhnya. Pertama-tama, ini tampilan homepage-nya. Di sini kita bisa lihat preview kursus, ada testimoni, dan ada artikel. Oke, pertama kita coba lihat artikel terlebih dahulu. Oh ya, disclaimer. Saya akses artikel ini dengan mode guest atau tamu. Jadi artikel ini bebas diakses. Oke, coba kita lihat. Wah, keren banget ini. Ada about, terus ada gambarnya. Oke, sekarang kita coba login dengan akun yang sebelumnya sudah saya buat. Kita kembali ke home. Kita login. Nah, di sini ada pilihan tema yang mau di sini ada pilihan tema yang mau gelap bisa, terang juga bisa. Oke, saya menggunakan mode terang saja. Sekarang saya akan login menggunakan email. Baik, ini adalah tampilan dashboard. Lumayan banyak ya kursus yang saya ikuti. Saya coba yang cyber security. Sekarang saya akan lihat isi konten dari kursus berikut. Oke, keren banget ya. Sekarang saya mau coba logout. Terus kita daftar akun baru. Daftar. Isi namanya misal Rexi Andreu. Emailnya Rexi Andreu gmail.com. Passwordnya Oke, sekarang kita register. Baiklah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dari lisan ataupun tulisan, mohon dimaafkan. Presentasi berikut saya kembalikan ke Alini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Reksi untuk demo usernya kali ini. Yang terakhir yaitu demo admin yang akan didemokan langsung oleh Mazaki. Silakan Mazaki. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai role admin. Admin atau administrator bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan memastikan kelancaran operasional website. Admin memiliki hak akses tertinggi untuk mengatur semua fitur dan mengelola data pengguna pada website kelasgratis.id. Berikut ini adalah hak akses role admin, yaitu mengelola kursus, mengelola kategori kursus, mengelola modul, mengelola artikel, dan mengelola kategori artikel. Selanjutnya saya akan mendemokan login sebagai admin pada website kelasgratis.id. Setelah berhasil login, nanti akan diarahkan ke halaman course. Admin dapat menambahkan course. Di sini saya masukkan kategori, masukkan nama, titel, dan juga deskripsi. Lalu juga masukkan gambar. Lalu masuk ke halaman detail course untuk dapat mengedit course. Lalu admin juga dapat menambahkan modul pada setiap course. Di sini saya masukkan
judul, masukkan deskripsi. Lalu juga masukkan link yang nantinya akan ditampilkan sebagai video dalam modul. Selain itu, admin juga dapat mengedit course dan menghapus course. Selanjutnya pada halaman course categories. Di sini admin dapat menambahkan kategori course, lalu mengedit kategori, dan menghapus kategori course. Selanjutnya, pada halaman artikel, admin dapat menambahkan artikel. Saya menambahkan gambar, menambahkan judul, lalu menambahkan kategori, memilih kategori. Lalu di sini ada advanced setting yang berfungsi sebagai SEO pada artikel. Yang terakhir, masukkan konten. Konten berhasil ditambahkan, lalu artikel berhasil ditambahkan. Lalu admin juga dapat mengedit artikel dan menghapus artikel. Selanjutnya, pada halaman artikel kategoris. Di sini, admin dapat menambahkan kategori, mengedit kategori, dan juga menghapus kategori. Kategori pada artikel ini berfungsi sebagai kategori yang akan dipilih pada halaman artikel. Selanjutnya, di sini juga admin dapat mengakses indeks course dan juga mengakses dashboard seperti user ataupun quest. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak pada semua yang telah berkontribusi dalam presentasi maupun diskusi kita hari ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman dari kelompok semesta memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Jika ada hal yang perlu ditambahkan, bisa komen di video kita kali ini ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk mengerjakan semua tugas kuliah kita. Dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.